sampai tapi normal. Di Sleman. Lur. Oke. Mantap. Nah, ini kita juga di pondoknya Mbah Muhammad. Ini ya, Yogyakarta Ruya Center Terapi Kesehatan Jasmani Rohani. Praktek Ruya setiap hari jam 9.3. Dapat habas sauda biara zam-zam kurma alamat Gerab Putra Jiwa Pon-Pon Gus Salim ya. Ke sana. Di kawasan wisata Sambirejo Prambanan ya. Ini Boyogiri ya. Oke. Nah, ini sana ya. Oke. Di Wanawatu ya Lur ya. Di Wanawatunya kita bentar lagi dekat dengan Bogor. Banyak dibuat villa-villa homestay ya Lur ya, homestay. Nah, itu ada Adiva Cafe ya di Sumberwatu. Nah, itu ada Candari. Mau ke sana ya. Yuk. Tadi sekarang sudah sampai Candari ya Lur. Nah, ini yang nama Candari. Oke. Nah, itu nampak Candi Prambanan nampak kejauhan. Oke ya. Yuk. Kita sudah sampai di Tugu Persatuan Sapulidi Sumberwatu ya Lur ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke. Ya. Nah. Oke ya. Mau ke resto ya, Candari ya Lur ya. Keren. Bisa terjadi. Ya. Sudah sampai di kantor unit Ratu Boko Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta ya Lur ya. Ini datang Lur di Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School MBS Yogyakarta di para pendidikan Lur ya. Keren banget. Rumah makan Mbah Moh ya, hutan kampung sapi dan lain sebagainya. Itu Jalan Prambanan Piungan 3 km. Sana kali ini Piungan. Tat kesana dianu ki ambak tat. Kesana dianu ki ambak pun. Pon kesane start wis kono-kono ae. Niku Mbah. Iki mentok dinosaurus. Mentok dinosaurus.
Wah, Ini kalau mantap. jatilan otok-otok itu Kayak untuk anu Mbah ya? tapi mentok juga, mentok rasa. Oh. Tapi kalau di jatilan itu otok-otok Oh, nggih. Kayak guasa gitu ya. Oh, nggih, siap. Yang ini? Nah ini gajah, Gajah. terapinya tapak 5. Tapak liman. Nggih, nggih. Mantap. Jadi penekanannya dengan ini. Di sini. Ya. Hmm. Nah ini untuk nyosro tekannya di sini. Oh, nggih, nggih. Batu semua ya, Pak itu, Pak? Ya, Batu ya? batu. Hmm. Kombinasi kayu sama batu. Batu Ini dan kayu. sama batu. Ini kayunya teh. Nggih. Ini kayunya bidara. Ini Bidara. kayunya jambu. Jambu. Oh, nggih, nggih, nggih. Beda-beda. Oke. Ini Palu Gunung Tidar. Palu Gunung Tidar. Kok ada sejarahnya gimana, Ini Pak? kan simbolnya Gunung Tidar. Oh, kok kayak salib gitu? Mentol mentil. Oh, mentol mentil Gunung Tidar. Oh, Tapi nggih, di nggih. sini dalamnya ada magnetiknya. Oh, bisa anu ya, kelet nggih. Magnet. Ada unsur magnet. Fungsinya untuk nyedot yang kotor-kotor itu ya. Ya. Oh, Terus nggih, ini nggih. untuk Iso ya. otot yang keras itu Nggih. dengan ketok ini dia akan melembek. Kemudian Kemudian ada ilmunya terapi magnet juga ada. Oh, ada. Terapi Nggih, nggih. magnetnya Iso ya, Pak. ini Siap. Apalagi nih? Macam-macam, Dor. Konco-konco yang 6 lanang-lanang kabeh. Iku mlebu tengah sawah montok tiba lepet waduh. Apalagi itu? terapi magnet. Terapi magnet. Kaki 3, ini kaki 5. Fungsinya apa, Mbak? Bedanya 3 dan 5, Mbak? Untuk menyelaraskan magnet tubuh. Oke, kalau 3 dengan 5 bedanya apa? Yang 3 itu kenapa, yang 5 kenapa? Udah, ini kan kecil, ini kan lebar. Oh gitu, lebih banyak ya untuk penyelarasannya ya. Magnetnya 5, ini magnetnya 3. 3. Memang harganya beda. Oh, ada. Bisa kelet ya. Kalau ketemu besi ya. Ini sudah bermain di magnet, Nggih. baru terapinya ini berapa bulan? Setengah tahun yang lalu baru ketemu teorinya. Nggih, baik-baik. Nah kemudian Apalagi ini batu. Nah ini batunya spesial. aneh-aneh. Tapi ini bentuk ada bentuknya. Kayak kura-kura. Gitu. Itu dapatnya di mana, Mbak? Di gunung apa di sungai apa di mana, Mbak? Ini dapat ya di Taman Lansia. Jadi ini dulu sudah kalau ini masih main magnet. Nggih. Bisa lengket. Itu juga untuk terapi ya, Mbak ya. Nggih. Nah, ini terapi magnet Nggih. mendalami sejak 95. 95? Punya baru 2000 kemarin 2024. Oh, 2024. Nggih. Jadi ketika kita melakukan sesuatu walaupun belum tahu ilmunya ternyata ilmu itu ada. Ilmunya ada. Karena di tubuh itu ada sel, Nggih. terus atom. Oh. Nah, atomnya itu ada gamin plus. Oh, gitu. Nggih. Jadi menyangkut perlistrikan. Makanya Makanya ada terapi BE, terapi listrik, nggih. terus teh, apa itu yang ditempel-tempel. Nggih. Siap. Jadi anunya perlistrikan tubuhnya diselaraskan sehingga
ion-ionnya bisa teratur sehingga memperoleh kesehatan. Oh, iya betul. Ternyata itu gitu. Oke, sukses selalu Mbak Untung. Masih. Habis. Oh ini batu mas. Oh, batu. Untuk terapi endongnya ini. Terapi entong. Endong batu. Ini Iya. ada 3 tahap. Ini tahap dari kaki, Nggih. terus nanti tahap yang kedua dan ketiga yang bahu leher, bahu kepala. Oh, bau kepala. Itu yang tahap 3. Nah ini mengupgrade ilmunya tepung, ilmunya puasa. Oh. Nggih. Iso Terus bisa juga mengupgrade ilmunya akupresur. Oh, akupresur. Nggih. Karena akupresur dengan refleksi kaki Nggih. itu kan hampir sama, cuman kebalikan. Oh, nggih, leres. Akupresur untuk meridian, Nggih. refleksi untuk organ tubuh. Organ tubuh. Tapi meridian menuju ke organ tubuh. Hmm. Refleksi kaki langsung kepada organ tubuh. Oh, nggih. Kaki, tangan, dan tubuh. Siap. Nggih. Nah, itu diupgrade dengan ini. Jadi sekali jadi semua akan mati. Oh, nggih. Nggak tahu nanti yang punya ilmu parah atau enggak. Ini dipesan Nilotus. Oh, Pesenannya ini. Nilotus. Mantap. Entong ya. Tapi entong. Ini yang baru. Itu baru ya? Yang lama 1, batunya 1, yang baru 2. Baru itu 2 ya? Nah, yang baru 2. Karena dengan 2 ini bisa mengenal 2 titik. Nah, ini kalau diukur Nggih. 1,5 jun. Oh, ada. 1,5 apa 2 jun Nggih. titiknya. Nggih. Ini hampir sama. Untuk refleksi kakinya. Nggih. Siap, oke. Oke, sukses selalu Mbak Untung ya. Masya Allah. Mbak Untung, terapi sunik Magelang. Mantap. Silakan Bunda. Iya. Mandinya gimana? Mandi. Oh, banyak kamar mandi, tenang. Kamar mandi. Oh. Bunda, dulu jang, nggih. Monggo. Mampir hotel Lambar Rukmo terus di. Mungkin lo beli. Majinya kan pernah baru. Lo guru sableng. Walah. Monggo. Orang misterius. Iya. Kopassus. Monggo pinara. Mas, lucu nggih? Siap. Monggo pinara. Nggih. Silakan. Mau ke mandi dulu? Monggo. Kade suhu. Kade suhu. Nggak ada tuan rumahnya. Nggak tahu tadi kemana tadi. Ustaz Wahyu lah nih. Monggo. Guru gendeng. Nggih. Namaku. Wangitan. Monggo silakan. Betul sih. Monggo silakan. Mbak Untung, sarapan di Mbak Untung.
Ampun. Sekarang Kalasan RT 5 lur. Belok kanan bun. Nggih. Mau menuju tempatnya Ustadz Wahyu lur. Terus. Datang. Oke. Monggo silakan. Monggo Mas. Enggak, silakan. Oh, silakan. Ya. Mobilnya sama siapa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Ahad tanggal 28 September tahun 2025. Kita sudah akhir yang ke-12 di Yogyakarta, tepatnya di tempatnya Ustadz Wahyu ya. Kita mulai saja. Yang pertama kali sahabat TK disampaikan. Al-Fatihah. Membawa pesan dari pena jiwaku ini, ku tulis dengan sepenuh cinta, ku rangkai hidup bermakna, goreskan cinta menyemai bunga berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana yang terhormat para sesepuh, sepuh, penajiwa yang kita hormati bersama, para guru-guru semua hadir dari seluruh Nusantara. Baik, bersama-sama tidak lupa kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak surah nikmat dan nikmat-nikmat kepada kita semuanya, sehingga sampai saat ini detik ini kita masih diberi kesehatan, nikmat iman, Islam, Islam dan semuanya yang terlambat saat ini, sehingga kita dapat berusaha dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Salam kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan besok kita pada hari akhir tercatat menjadi umatnya dan diakui menjadi umatnya dan masuk dalam surga ya. Allahumma amin. Baik dulur semuanya, mungkin pendek saja yang saya sampaikan. Saya selalu tidak pernah bosan untuk mengulang terima kasih atas kehadiran dan loyalitas dari teman-teman semuanya. Ini sesepuh semua ini. Mbak Untung dari Magelang selalu hadir, Bunda Mega, Mas datang, Mas Gendeng, dua kali. Iya, 2 kali. Bunda Ais, Bunda Ida selalu menjadi biasanya. Bunda dari Pasuruan, Bunda Sinta? Lamongan. Bunda Sinta? Oh, Bunda pagi Lamongan. Tiganya Ustaz Mu'anam ya. Baik. Bunda Giu tuan rumah HPJ 11
Bunda Susi calon tuan rumah APJ kemarin nggak jadi. Pengen Mbak, pengen jadi tuan rumah Mbak, tapi belum kelakon. Mudah-mudahan suatu saat kita mengalami lagi, bagi. Tidak lupa Abah Ali yang selalu mendampingi Bu Ais kemarin sengaja untuk touring dan kaduan soto propoli itu iso bulan madu neng tambah rupo. Neng hotel dia ini. Oh, terus barang. Komplit. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pengennya kita tiap tahun selalu berubah. 3 tahun di umur kita untuk Pena Jiwa ini kita tetap konsisten walaupun menurut saya ini sudah banyak menurut saya. Dan nanti semakin hari mudah-mudahan semakin meningkat banyaknya ini karena sebenarnya banyak yang ingin hadir. Yang untuk izin ke saya aja ada berapa orang itu kebetulan ada acara, kemudian ada acara yang mendadak yang tidak bisa ditinggal. Contohnya Bunda Yatin kemarin mau izin karena anaknya mau ke Kalimantan, dinas di sana, jadi mau nggak mau dia harus menemani begitu. Termasuk Bunda Iklima mengantar anaknya ke Kalimantan. Banyak sebenarnya dari teman-teman yang ingin hadir. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Mbak Amin sakit. Mbak Amin sakit. Oh, ingin Mbak Amin itu sebenarnya juga ingin datang. Iya, Mbak itu. Sebenarnya teman-teman tuh pengen Bapak Ibu, pengen berjumpa dengan kita. Saya yakin seperti Dokter Ana itu pengen ketemu dengan kita mungkin waktu aja yang belum menemukan kita semuanya. Tapi yang jelas kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang panjenengan perjuangkan sampai hari ini, besok kalau nggak kita nikmat di hari ini, ya paling tidak anak cucu kita nanti akan mengenang kita lah Pak. Amin. Mungkin gitu aja, terlalu banyak nanti kurang pas. Soalnya nikmat kopi. Tidak tua ya. Demikian, mohon maaf kurangnya. Intinya siratul lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Pena jiwa dari kita, oleh kita, untuk kita. Pena jiwa Dari kita, oleh kita, untuk kita. Pena jiwa untuk kita semua. Pena jiwa untuk kita semua. Pena jiwa pas seduluran sak lawase. Yes. Pena jiwa pas seduluran sak lawase. Yes. Siapa bisa? Pena jiwa untuk kita, oleh kita. Pena jiwa dari kita, untuk kita, Oleh kita, oleh kita. oleh kita. Pena jiwa Dari kita, oleh kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna jiwa dari siapa Bapak? Udah masuk grup. Dari grup holistik kan? Udah masuk grup ya. Sedaya udah masuk grup. Jadi sedikit banyak udah tahu tentang Pena Jiwa, tentang visi misi dan kegiatannya sampun tahu ya, Pirsa. Enggak ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan betul? Terima kasih. Jadi karena jenengan sedaya tentu berkorban segalanya, waktu, tenaga. Nah, kalau misalnya usia panjang, tapi kalau tidak ada keberkahan itu kita memperpanjang umur. Jadi pentingnya silaturahmi itu ada di situ. Aja nggak percaya ya, alasan nanti modal banyak ke Jogja berapa jam bis banyak kan? Kan nggak percaya. Tapi kalau kepercayaan Besti al jazao ihsan ila ihsan, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka untuk saling bertukar pengalaman dan keilmuan di wadah APJ Pena Jiwa. Okay.
artinya Penajiwa. APJ itu Anjang Sana Penajiwa. Anjang Sana Penajiwa. Ini adalah suatu wadah yang luar biasa bagi kita untuk saling tukar pengalaman, tukar wacana, keilmuan, dan sebagai wadah silaturahmi yang mana tadi telah dijelaskan bahwa keutamaan dari silaturahmi adalah akan dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusan kita. Dan kita doakan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya kita semuanya, kemudian dipanjangkan umurnya, mempunyai umur yang panjang, yang berkah, yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan semuanya bisa umroh haji dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah pertama kali ini ya, walaupun kedua di Magetan, cuma saya di Magetan hanya hari Sabtu ya Pak, tidak di hari Haja ya. Merupakan suatu keistimewaan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Penajiwa, pengurusan dan tuan rumah Ustadz Wahyu yang telah menyediakan tempatnya, dan kawan-kawan yang hadir di kesempatan pagi hari ini, meluangkan waktunya, ya, tenaga dan pikirannya. Penajiwa sebagai wahana dan sarana sinergi dan kolaborasi setiap kegiatan yang ada di Penajiwa ini, yang mana kita bisa saling tukar pikiran, wacana, keilmuan tentang spesialis di terapis gitu, di segala bidang ya Bu, ya, segala bidang baik terapi maupun kesehatan ya. Ini yang sangat penting bagi kita, khususnya untuk masyarakat, yang mana tentunya kan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Di kesempatan awal ini merupakan suatu kebahagiaan khususnya bagi saya di Penajiwa ini, yang bisa anjang sana anjang sini bertemu dengan beberapa master dan tokoh-tokoh di bidangnya. Harapan kami mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah, bisa menghadiri setiap kegiatan yang diadakan oleh Penajiwa, dan mudah-mudahan kita juga diberikan umur panjang untuk bisa beraktivitas menghidupkan kegiatan ini setiap 2 bulan sekali, 4 bulan sekali ya. Ini waktu yang cukup lama juga ya, saya kira sebulan sekali. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Penajiwa dan kepengurusannya yang mana bisa diberikan untuk bergabung di sini, dan mudah-mudahan saya secara pribadi bisa mengikuti secara istiqomah, dan kawan-kawan bapak-bapak ibu-ibu yang lainnya juga bisa membersamai kegiatan Penajiwa. Untuk waktunya saya ucapkan terima kasih, tidak panjang lebar dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga benar. Nggih, Pak. Iya. Muridnya Ah, Bos Wartawan Jakarta API. Yus. Moga. Kok mojok lu? Bos wartawan. isi jantungnya itu untuk dia tahu bagaimana kamu sakit atau enggak, metabolismemu jelek apa enggak, itu dari jantung, bisa dilihat dari jantung. Jadi jantungnya itu
iramanya itu gimana. Nah itu saya tahunya cuma dari sini, punggung tangan. Semuanya punggung tangan taruh di sini. Saya akan keliling. Kanan apa kiri? Kanan kiri. Kanan kiri. Dua. Ya. Oh, ibu-ibu dulu tuh yang problem. Iya, ya. Awas motor gua. Ayo. Ini, jadi nampak semua loh. Dalamnya itu nampak semua loh, yang nggak nampak. Ayo. Apa? Saya apa? Saya muter situ tuh. Yang terakhir. Dari batu. Ini kacamatanya Masalah X-ray. sudah. Kacamatanya Master Bob, ini X-ray. X-ray. Tembus pandang. Apa deteksinya? Ketok sak kabeh. Ini bukan deteksi. Apa? Apa? Diagnosa. Dia. Iya. Sehat enggaknya itu kan dari sini nampak. Oh, Mbak kamu sudah sering ini. Terlalu sehat ini. Sehat. Gimana ini? Pojok 7 itu. Ayo. Dari buat Ini bujul ya. Iya. Terlalu banyak minum air putih ini. Air mineral. Kurangi mineralnya. Iya. Samurannya tinggi. Waduh. Besok pundaknya sawi. Bentar nanti saya. Iya, sawi yang jago Master pundaknya. Bob ini akal anak cepet. Iya. Makan ya? Masa jaluk Ya. Nanti aja ya. Punya itu. Terima kasih Sarah. Salah naon. Hitungannya dewe. Komen ngono Pak Bobi ya diwalik tangannya ya. Iya. Jantung sehat atau tidak itu saya nampak dari sini. Sini itu apa? Punggung tangan. Nah, ngono. Sampai belum saya lihat loh. Apa? Belum. Sini. Udah hafal. Udah hafal kok. Bukan sudah hafal loh dulu. Ganan. Jadi kesimpulannya teman-teman menderita. Jadi kesimpulan rata-rata jantungnya lemah, kurang kuat, itu aja. Rata-rata. Berarti harus kita sekali-sekali sport jantung. Solusinya. Solusinya protein dari daun indigo vera. Sehari berapa kali? Sambil ngeri. Sak blengere nggak apa-apa. Nggak apa-apa sak blengere. Ya Itu dua lebih kali, bagus. 3 kali sekali sakarepe berarti. Yang diabetes Oke. Susunya berapa itu 1 gelas? 1 gelas. Oke, 1 gelas. Saya bilang ya, 1 gelas susu yang high kalsium. Nawasnya 2, ukuran sedang, 1 Ini sama boleh. Dua air apa dua? dua buah apa dua ini? 2 buah. 2 Aku buah. yang kecil-kecil dulu bukan kepala. Ukuran sedang. Terus bawang siung, bawang putihnya 1 siung. Sisium. Terus Telurnya telurnya 4. telurnya 4 putih dan kuning. 1 hari nggak usah makan lagi. Udah kenyang itu. Terus apa udah kemana ya? 4. Itu telur Jawa Kalau apa telur? aku sama udah pakai belum? Telur biasa ya di toko-toko itu. Telurnya 4. Telurnya Berarti telur 4. ini, telur kuning boleh, telur kuning boleh. Iya, iya. 1 hari. Loh enggak 1 hari nggak usah makan lagi. Terus sekali Oh. Sampun Mas Bobi. Wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini? Luar biasa. Sehat ya? Mana senyumnya ini? Oke. Jadi alhamdulillah kebahagiaan hidup di dunia ini ada 2 Bapak Ibu. Pertama nikmat iman, yang kedua kesehatan. Makanya sehat itu sangat penting. Sehat itu berharga.
dan sehat itu sangat mahal harganya. Karena sehat itu sangat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa. Juga kita berusaha semaksimal mungkin dengan cara ikhtiar. Jadi dengan berdoa dan berikhtiar. Berdoa kepada Allah Zat yang Maha menyembuhkan. Wa idza maridtu wa huwa yashfi. Apabila engkau sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Ya. Dan tidak juga meniadakan ikhtiar. Kita diperintahkan sunatullah adalah apabila kita sakit, maka kita diperintahkan untuk mencari obatnya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu bahwa kullu da'in dawa'un. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kecuali apa? Mati. Tua ini obatnya apa nih? Sulit ya. Walaupun kita ini imannya kuat, imannya hebat, tetapi atau uangnya banyak, tetapi kita tidak sehat. Kira-kira kita bisa hadir ke sini buat ini? Ya, belum bisa bersilaturahmi di wadah APJ ini, ya. Dan juga kita akan sulit beraktivitas, ya. Kita mau ibadah, mau sholat, ada banyak semutnya, namanya apa? Kesemutan kaki kita, ada asam urat, namanya tadi kolesterol, gitu. Sehingga kita beribadah kepada Allah tidak begitu mudahnya, ya. Kita mau punya duit tapi tidak sehat, mau umrah, mau haji juga tidak bisa. Nah, ini. Maka kesehatan ini kita minta kepada Allah dengan suatu hadis, is'alus sihhata wal afiyata ba'dal iman. Mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apa? Yaitu kesehatan dan al-afiyah. Jadi sehat lahir dan batin. Sehat jasmaninya juga sehat rohaninya. Supaya apa? Dengan kesehatan itu kita bisa beraktivitas, bisa beribadah, bisa mencari nafkah, bisa silaturahmi, dan semuanya itu mempunyai nilai ibadah kalau kita niatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, kita sebelumnya bisa tadi sudah perkenalan ya. Jadi maka sehat jiwa ini penting ya. Sebenarnya kalau kita ini, kenapa orang ini itu sakit? Jadi faktor yang paling utama itu jiwanya, Pak. Ya, spesifis apa? Jiwa. Jadi 80% itu pengaruhnya adalah di jiwa. Kenapa bapak-bapak lebih mudah cepat matinya daripada ibu-ibu? Gitu. Karena banyak ditambahin duit deh. Ini berhasil kelas, ini bayar listrik, ini bayar SPP, ini orang tagihan PDAM-nya, ini belum nunggu make up-nya, ini nunggu livennya dari 7up-nya. Wah ini sesuai sontek, mulai bujurnya galak nih. Ngenes ya, ini jiwanya. Kalau faktor makanan itu hanya 10% yang kita makan ya. Atau faktor keturunan ya, itu ya hanya 15% ya, maupun diabetes, hipertensi, maupun keturunan ya. Kita tidur pun masih bergerak dalam bergetak. Di dalam surat apa itu bahwa ada satu pita jantung yang diciptakan oleh Allah yang tidak akan berhenti walaupun kita tidur. Kenapa 3 organ tubuh kita yang vital ini kok hijau? Dia sifatnya berbeda dan Pak Ali, selamat datang. Insyaallah. Ini loh Pak Ali. Habisnya 4.
Sidoarjo, Pak. Kita dengan sauna, mandi es, tidur di jam 11 sampai jam 2 malam. Ini kan liver, kita kan istirahat di jam 11 sampai jam 1 malam gitu. Ya, dari jam 2 atau setengah 3 kita ini kan diperintahkan mau sholat tahajud. Bagi yang orang Monggo, masuk on. Enggak apa-apa. Hai. Oke, baik. Jadi kita ini Ahmed. Panen. Panen. Monggo. Siap. Monggo benara. Lho iki ketemu meneh. Bolone Pak G. Black Sapote iki. siap, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu izinkan saya nggak ngisi ya, hanya breaking aja karena setiap tadi kan dari perjalanan jauh Pak Untuk naik sepeda, naik kota dari Magelang di sini. Iya, sepeda. Besok aku dengan yang sepeda yang Magelang gitu. Bunda Ais, Bunda Ais juga gitu. Siap ini ya Pak De. Yang Magelang kuat Pak De. Ya, Kuat kok. Bunda Ais di Sidoarjo naik sepeda. Bunda Ais sama Pak Ais. Bunda Ais, Pak Ais. Iya, sepeda motor. Ini kan masuk ke Sepeda motor akan kembali. Ketiga. Iya, sepeda motor loh. Iya, tapi luar biasa. Mana Pak Saya Ais mana? banyak. 1 sampai APJ 12 kita tuh tidak mengenal lingkungan kita Bapak Ibu. Benar. Iya. Jadi target, jadi misalnya kita di Jogja, saya tanya nih Bapak Ibu, sudah berapa kenalan di Jogja hari ini? Jadi kalau Bapak Ibu semuanya di Jogja, ada acara ke Jogja, minimal nggak punya teman, nggak punya 10 jaringan, itu Bapak Ibu rugi. Benar ya? Di Jogja tidak punya minimal 10 jaringan, 10 teman, Bapak Ibu rugi. Kalau ini kan teman semua, teman dekat. Nah, di sekitar kita itu harus punya minimal itu 10 jaringan Bapak Ibu. Itu di setiap tempat. Jadi kalau misalnya Pangapunten di Pasuruan 10, di Surabaya 10, di Madiun 10. Iya, untuk apapun bisa. Jaringan itu bisa untuk semuanya. Ya. Wah, jenengan loh. Bayar yang murah, entah ini patang murah tapi tidak pernah ketemu. Betul enggak? Coba lihat di grup. Kan banyak kan yang ingin ikut, tapi tidak pernah ketemu Bapak Ibu. Jadi hari ini yang ada ini memang rezeki untuk kita. Untuk itu harus saling mengenal Bapak Ibu. Benar enggak? Ya. Jadi kiri kanan Bapak Ibu harus mengenal. Jadi grounding. Ya, bisa ya. Biar hangat gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya ini breaking aja. Saya nggak bisa ngomong terlalu lucu, jadi serius ya ngomongnya ya. Baik, Bapak Ibu boleh, iya, boleh menghadap ke kanan ya. Boleh menghadap ke kanan, Bapak Ibu. Menghadap ke kanan. Iya. Menghadap ke kanan mana kanan? Ke depan. Ya. Boleh. Ya, ke kanan, Bapak Ibu. Yang putri. Baik. Ya. Biar grounding, ada kemesraan. Pundak temannya boleh dipegang. Siapa yang nyuruh mijat? Pegang mijat saya. Dari Sidoarjo, saya Bunda. Pegang dulu. Ya, pundaknya dipegang kedua kanan. Dipegang. Ini dari mana Angkat nih? tangan keduanya. Gresik. Angkat tangan keduanya. Ya, angkat tangan. Diperiksa tangannya kira-kira bersih belum? Niatnya sudah bersih belum? Ya, dilihat. Kemudian itu. Waalaikumsalam. Mohon izin, boleh kenal dengan Bapak siapa ini? Saya Bapak Brian Dari mana Pak? dari Solo, tepatnya dari Kartosuro. Kartosuro Solo ya Pak ya. Baik Pak. Pak Nun Sewu Pak. Hari ini kan ada acara APJ 12 Penajiwa ya Pak.
kesan-kesan panjenengan gimana Pak kira-kira panjenengan? Yang pertama kesan dan pesan ya. Kesannya tentu menyenangkan. Ini salah satu bentuk ajang silaturahim bertemu dengan saudara, dengan sedulur yang ternyata tidak hanya dari satu daerah ya. Saya tadi sempat bertanya, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan ada yang dari Jawa Barat ya. Tapi ada yang juga nggak hadir. Tapi ini kesannya tentu menyenangkan, tambah sedulur, tambah kawan, tentu tambah tambah wawasan, bisa mengetahui atau mendapatkan atau menambah ilmu dari beberapa saudara kita yang ada di sini. Kemudian pesannya tentu ini hal yang baik, hal yang positif, bisa kita lanjutkan, kita tingkatkan di tempat-tempat lain tentunya. Gitu. Baik Pak, menurut jenengan ini perlu dilanjutkan Pak nggih. Kira-kira masukannya panjenengan apa Pak kira-kira yang untuk kemajuan ke depan Pak? Apa ya? Tentu harus ada ini ya, ada planning yang bagus lagi, ditingkatkan lagi. Misal di tempatnya kalau bisa tempat yang luas, tempat yang alami, misal di pegunungan kah ya, yang intinya menyatu dengan alam gitu. Kemudian bisa juga diadakan semacam outbound. Orang tua juga butuh hiburan gitu, mungkin dia sudah stres dengan kegiatan di rumah, dan tentu nanti ada pemateri yang handal, yang ilmunya tentu bisa kita manfaatkan, kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Baik, gitu. Intinya perlu dilanjutkan dengan perbaikan-perbaikan mungkin yang perlu diperbaiki ya Pak ya. Dan tentunya ini, karena ini teman-teman di sini kayaknya punya kelebihan sendiri-sendiri ya, punya pekerjaan masing-masing, ada yang tidak hanya sehat, ada yang juga. Tentu karena ini satu tim, sesama saling membantu, sesama saudara saling membantu. Kalau punya kerja, punya gawe, bisa diutamakan, saling menyupport, diutamakan teman-temannya dulu. Misal mau kemana ini, nah ini ada teman yang bekerja di bidang ini, misal Pak Umar ternyata juga bekerja di bidang Biro Haji Umroh lah, bisa ke sana. Misal ini ada Pak wartawan, kita ada sesuatu berkaitan dengan informasi, bisa menggunakan itu dan lain sebagainya. Baik, jadi intinya saling menguatkan Pak ya. Betul, saling menguatkan. Baik. Terakhir Pak Guru, ini untuk tadi kesehariannya apa Pak? Saya tuh mengajar, saya tuh guru, setiap hari itu mengajar dan mendidik, tidak hanya mengajar tapi mendidik anak-anak agar kedepannya cerdas dalam ilmu pengetahuan, ilmu dunia dan ilmu agama. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Arab Lughatul Arabiyah. Di mana Pak? Di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Surakarta. Sukoharjo. Ya. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Guru. Yang terakhir Pak Guru, pesan-pesan buat masyarakat khususnya Jogja lebih luas, masyarakat Tapi refleksi kaki, tangan, tubuh. Tapi dalam hal ini terapi endong ini menjadi 3 bagian. Bagian pertama paha kaki, bagian kedua bahu sampai pinggul, bagian ketiga adalah bahu kepala. Tadi yang yang pinggul sudah saya praktekkan, terus yang kepala juga sudah saya praktekkan. Hasilnya yang merasakan. Gitu. Semua nih, testimoni. Monggo. Yang mau testimoni. Gimana kayak menikmati ya? Memang sebetulnya sudah lama saya mendalami terapi endong. Tapi ketika APJ 11 Ciawi itu di desa Centong. Ditemukan itu ya? Di desa Centong itu mungkin menambah inspirasi saya untuk lebih menampilkan terapi endong. Karena di dalam hal
terapi tradisional, terapi entong itu seolah-olah belum dianggap. Padahal ini kalau etno Jawa itu masuk juga. Karena di etno Bali itu ada, etno Sunda ada, etno Jawa Barat itu etno apa itu. Terus kemudian etno Sulawesi juga ada terapi entong. Nah, cuma nggak tahu di mana terapis ini saya akan mengaktifkan, tapi daya tariknya sepertinya belum. Nah, barangkali kedepannya nanti akan mengacu dari Tentong Ngawi. Desa Tentong Ngawi, desanya Bugiyul. Tentong. Masih Bagaimana PD tradisional ketika menerapkan dengan entong dan tidak menggunakan entong nanti akan berbeda jauh. Gitu. Nah, tidak tahu nanti kedepannya gimana sosialisasinya. Mungkin dari Piagam Jiwo bisa membantu untuk memasyarakatkan. Nanti suatu saat akan ke desa entong dan mengajarkan. Saya kasih contoh nih. Hal-hal seperti ini kalau misalnya ditanggapi dan bisa dikembangkan itu bagus. Saya kasih contoh yang seperti dulu, maaf jangan di sini ya. Dulu kondisi capek itu pasti dari kaki dulu karena jalan. Nah, organnya menangkut di ginjalnya dan terkemik. Terapinya, kronologinya itu dari pangkal turun. Berbeda, kemudian baru terapi yang di kaki. Nah, terapi di kaki menangkut keilmuan refleksi dan akupressur supaya mengenai organ tubuh. Refleksi kaki ada di telapak kaki. Jadi ketika disentuh-sentuh ini bisa menangkut ke organ. Yang kedua itu dari bahu turun ke bawah. Tapi ini bukan belakang dan bukan. Di belakang menangkut otot punggung, relaksasi, puasa. Kemudian di depan itu menangkut perut, otot perut. Nah, karena otot perut ini penting juga untuk mengangkat supaya enggak kejedul itu. Nah, biasanya dari perut ini pengaruhnya di kaki. Terus kemudian yang ketiga itu dari bahu ke kepala. Nah, ketika dari bahu dikendalikan kemudian di kepala itu tadi menganjurkan untuk mendiagnosis pasien. Calon pasien. Bagaimana mendiagnosa ini? Mungkin ibu-ibu ada yang tahu, bapak-bapak mendiagnosa kaki. Jadi posisi kaki berkaitan dengan pinggulnya. Mungkin ada bisa mendiagnosa kaki masih. Itu loh Pak, sebelah kiri kampret. Nah itu biasanya nggak pas sebelah kanan kok kiri loh Bu. Sebelah kanan, aku kiri. Kamu di sana. Ini kendor-kendor. Ini yang kendor. Kalau melihat kakinya antara kanan dan kiri itu berbeda. Ini gini kan biasa itu. Ini sama ini. Enggak, itu satu. Yang kedua ini yang bermasalah. Nah ya, yang kedua ini kan beda. Terus yang kedua Panjangnya enggak.
Nah, nah panjang ini. Jadi panjang pendek. Nah, ini loh, ini kan sudah kelihatan. Ya. Jadi panjang pendeknya. Panjang pendeknya kaki. Berarti bapak ini pernah Pernah sakit, Pak. Itu berapa tahun yang lalu? Yang engkel 15 tahun yang Jadi lalu. kita melihat dulu, oh kakinya gini, kenapa loh kaki ini? Oh posisi kakinya berbeda. Karena apa? Yang satu berdiri, yang satu agak tidur. Nah, terus kemudian panjang pendek. Yang kiri lebih panjang daripada yang mengacunya pada tungkaknya. Nah, berarti ini ada silai, kadang di kalau ini kaki kanan di bagian kirinya ada yang langsung lurus. Yang dirasakan di mana Pak? Ini. Berarti silang. Ya, silakan. Silang. Silang. Nah, terapinya gimana? Pengendara dulu bisa membetulkan yang di muka ini bisa. Kalau mengendorkan yang di Sampai sini. Tapi normal. Ada Ibu Zon? Ini saya mau kan? Iya kan? Waalaikumsalam. Mohon maaf dengan Bapak siapa ini di mana? Bapak Surono. Dari mana Pak Surono? Dari Kartosuro. Kartosuro. Iya. Baik Pak, kalau kegiatan sehari-hari apa Pak? Terapis. Terapis ya. Iya. Khususnya terapi apa itu? Metodenya? Topung. Topung ya? Ya, topung bisa, PTB bisa. Oh gitu. Masdu, ya, Oh, pekam. baik, bermacam-macam Pak ya. Macam-macam lah. Baik Pak. Ya. Kegiatan seperti ini menurut jenengan gimana Pak komentarnya? Oh, sangat bagus sekali. Karena selain kita berkumpul sesama terapis itu kan bermanfaat untuk upgrading ilmu ya, Betul. sama terapis ya, sehingga nanti meningkatkan kualitas ilmu ya, karena ilmu kesehatan itu kan luas ya. Ya. Jadi kita tidak menolak medis, tapi kita ada di jalur yang lain. Oke. Ya, jadi kita baiknya kan juga sinergi gitu ya, Ya. dengan ilmu dengan modern dengan ilmu tradisional. Baik Pak, menurut jenengan nih Pak ya, kira-kira acara seperti ini perlu dilanjutkan bagaimana dan masukannya apa Pak kira-kira? Oh, perlu karena di sini kan dengan latar belakang berbeda-beda, Ya. dengan dari daerah berbeda-beda juga ya. Baik. Jadi ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat. Oke. Ya, jadi dari Memperluas berbagai jaringan, daerah Pak, ya? ini bisa saling mengunjungi ya di Baik. berbagai tempat, sehingga nanti bisa terjalin silaturahmi yang baik, gitu kan. Baik. Sehingga akan menimbulkan nanti efek-efek positif ke depannya. Baik, terakhir Pak ini Ya. pesan-pesan panjenengan untuk masyarakat khususnya Jogja, lebih luasnya pada masyarakat yang lainnya Pak. Jadi untuk masyarakat memang terapis ini kan baru membooming ya. Iya. Jadi ya bisa dicoba ya bagi mereka yang ada keluhan-keluhan tentang kesehatan itu ya, bisa menghubungi kami ya di terapis ya, untuk Solo Raya dan sekitarnya, Jogja, bahkan di berbagai belahan di Indonesia itu sudah tergabung di dalam komunitas-komunitas ya. Ini bisa dicoba, dan kan kalau dibandingkan dengan yang lain kan termasuk minim efek samping ya, efek samping, sehingga menjadi alternatif yang lain untuk perlu dicoba yang pertama ya. Jadi sebelum ke ranah yang lain, bisa untuk yang tradisional itu dicoba dulu. Nanti kalau ada tahap yang perlu itu lebih tindak lanjut yang tentang terkait yang kita tidak bisa, baru ke yang lain gitu. Baik Pak Rono, pengennya ngobrol terus Pak, asik Iya, banget. Tapi iya, karena waktu mungkin kita ingin coba lagi depan lagi, kita ketemu lagi di waktu seperti yang lainnya Pak ya. Iya. Mau terus Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maaf. Datang sendiri akan menerima
satu tulisan ini, terus diomongkan ke depannya. Yang bacanya ini itu apa? Nanti yang sampai depan sendiri harus nulis yang terakhir. Terakhir itu tulisannya apa harus ditulis. Oke? Oke ya. Ambil kacamata dulu. Apa itu? Sama? Siapa itu? Bu Susi. Bu Susi. Iya, pokoknya motor 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, nanti nek wis 7, 8, 9, 10. Refleksi menyang alas sing cahya berangkali sing bunine klotek-klotek. Bunine klotek-klotek sing menyang alas menyang sing bunine klotek-klotek. Sing ditulis tapi Ayo. Kompon lagi. Ya, dibaca. Rakisli bukan refleksi. Rakisli Rakisli menyang alas nyebrang kali lewat tretek sing munine hayek-hayek. Kinderangin bukan pabrik Kececeran. ribut sing bukan pabrik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, boleh kenal dengan siapa ini? Saya Pak Slamet Mulyadi, asli Jogja, tapi sehari-hari ada di Jakarta. Di Jakarta, nggih, tiap hari nggih. Kalau boleh menunjukkan identitas, tiap hari aktivitasnya di mana? Saya kebetulan ada di Kebon Sirih, di kelompoknya media, jadi saya kebetulan ada di Asosiasi Radio. Asosiasi Radio Indonesia. Dan PWI. Baik, Mbak Slamet atau Pak Slamet Mulyadi, kalau boleh ngasih kesan-kesan panjenengan untuk acara-acara Pinajiwa gimana, Bang? Alhamdulillah, dari mulai Surabaya, Ponorogo, kemudian Sukoharjo, udah berapa kali, semua luar biasa dan sangat bermanfaat, terutama untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang kita memang kan diharapkan untuk itu. Jadi untuk membantu kesulitan orang lain, kita di komunitas ini sangat-sangat luar biasa. Karena dari berbagai ahli dari di Pinajiwa selalu mereka sharing ilmu masing-masing yang itu sangat bermanfaat untuk bisa kita terapkan di masyarakat, terutama bagi teman-teman yang memang sudah punya keahlian khusus untuk biasanya membantu, menerapi, kemudian jadi penghusada kepada banyak orang di lingkungan masing-masing. Luar biasa, top pokoknya. Pinajiwa, peseduluran saklawase top. Baik, itu kesan-kesannya ya Pak ya. Mungkin ada sedikit masukan buat acara-acara selanjutnya. Kan harapan Mbak Slamet bagaimana ya? Pinajiwa ke depan ini harapannya gimana? Atau mungkin ada masukan-masukan bagaimana begitu? Pertama memang kalau awal-awal kita selalu bundling dengan apa namanya baksos ya. Jadi teman-teman yang punya keahlian bisa di panitia mengumpulkan masyarakat setempat untuk yang bermasalah. Dan kemudian kita baksos yang para ahli, kita memberi terapi kepada mereka. Nah itu sangat bagus sekali. Tapi untuk tiga kali lah ya, kita agak kekurangan itu baksos. Jadi mungkin di tempat yang lain kalau bisa panitia setempat menyiapkan itu sangat luar biasa, karena itu menjadi syiar bagi teman-teman, bagi Pinajiwa terutama ke depannya. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah di era digital sekarang, di era marketplace sekarang,
ini kita yang belum menjalani atau belum menyentuh itu. Padahal di komunitas pena jiwa ini kan banyak teman-teman yang punya keahlian, punya produk yang itu harus disebarluaskan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan, insya Allah banyak. Nah, bagaimana pena jiwa punya visi ke depan itu untuk mengayomi semua, merangkul semua, dan kita punya semacam marketplace untuk teman-teman pena jiwa, dan di situ mereka bisa branding produk, bisa branding keahlian masing-masing, sehingga masyarakat luas lebih bisa, bahkan nanti seluruh Indonesia bisa nongol ya, lihat aja di pena jiwa, kemudian di sini sudah ada marketplace-nya, bisa lihat spesialisasinya apa, produknya apa yang dibutuhkan. Itu akan sangat luar biasa. Kemarin memang sudah dimulai untuk kita ngobrol-ngobrol, tapi sampai hari ini kita belum bisa mewujudkan itu kepada masyarakat. Mungkin itu masukan ya? Iya, masukan yang sangat diperlukan di era digital sekarang ini. Baik, terima kasih, masukannya sangat bagus. Yang terakhir Mbak Semprot, pesan-pesan buat masyarakat lebih luas. Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya. Hidup sekarang semakin sulit. Kita harus menjaga kesehatan, dan kesehatan itu sebetulnya bisa murah asal kita bisa menata hati, kemudian menata pikiran, kita senantiasa bersyukur, karena sebagian besar penyakit itu adalah sumbernya dari pikiran. Nah, untuk hal-hal yang terkait dengan penataan hati ini kita bisa lakukan bersama-sama di Pena Jiwa dengan berbagai terapis, dengan berbagai keahlian dari anggota terapis di Pena Jiwa. Insya Allah penyakit apapun pasti ada obatnya, karena Allah menurunkan penyakit selalu berserta obatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Kita jumpa lagi di APD yang ke-13. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Boleh kenal dengan Bapak siapa? Ini dari mana? Nama saya Kiato dari Jogja, bagian utara, Sleman tepatnya. Sleman, berarti di sini aja Pak ya? Iya, betul. Baik Pak ya. Pak, kesan-kesan jenengan gimana mengikuti acara seperti ini Pak? Masya Allah, sangat terkesan sekali, walaupun hari ini baru sekali ini ya. Tapi ya semoga lain waktu bisa ikut kembali, bertemu dengan beliau-beliau yang sudah senior, banyak pengalaman, jadi sedikit banyak, Masya Allah, luar biasa beliau. Saya belum keluar ini, belum ya. Mungkin nanti sesi berikutnya ya. Tapi luar biasa sekali, jadi saya baru banyak tahu dari beliau-beliau yang sudah begitu berpengalaman, baik dari sisi praktikum maupun dari sisi teori ya. Mungkin lain waktu bisa banyak menggali dari beliau-beliau sehingga kita bisa membawa manfaat untuk banyak orang, banyak umat ya, sehingga kebaikan itu bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk banyak orang. Ya, wah, begitu. Keren ini Pak. Mungkin lain waktu kita baik, bisa. dengan Pak siapa tadi? Kiato, Bapak. Pak Setiato. Iya. Kalau boleh tahu kegiatan sehari-hari apa Pak? Kebetulan sementara saya banyak gerak di lapangan. Di lapangan, Kopassus ya, apa gimana? Enggak, pembantu sopir. Oh gitu. Co-pilot. Co-pilot, wah mantap ini. Baik, tapi, Pak. Menurut jenengan nih, kira-kira acara seperti ini perlu dilanjutkan, terus kira-kira apa masukan panjenengan untuk acara seperti ini Pak? Ya, tetap ini perlu mungkin dilanjutkan. Pertama sebagai media silaturahim, yang kedua saling berbagi tentunya. Ini karena banyak senior, banyak member dari kita yang punya background sendiri, sehingga masing-masing kita juga punya pengalaman dan juga punya keilmuan, dan saling berbagi sehingga saling melengkapi. Akhirnya kita sama-sama menjadi yang terbaik. Baik, keren banget. Yang terakhir Pak Nge, pesan-pesan Pak buat masyarakat, khususnya masyarakat sini Jogja, lebih luas ke masyarakat lain Pak. Kira-kira apa pesan-pesan nih Pak? Mari kita terima dari kondisi yang real, bahwasanya kita itu kalau bisa semaksimal mungkin kita menghindari yang boleh dibilang itu kimikal lah. Kalau bisa kita kembali ke natural, karena nenek moyang kita juga sudah banyak memberikan petua dan juga cara pandang yang berbeda. Kita kembali ke alam ya.
dengan cara ini kan kita semua aja dari ya. alam ya, baik itu metode terapinya, kemudian input. Jadi kita kombinasikan lah, baik itu input, sistem dan output. Nah, ini kita sama-sama kombinasi sehingga nanti insya Allah langsung luar biasa. Jangan menggantungkan pada chemical terus menerus gitu. Itu boleh kadang, tapi lebih banyak kita katanya kalau Simba itu semakin kita dekat alam maka kita akan semakin hidup. Amin. Luar biasa. Gitu. Jadi back to natural gitu Baik. ya. Pak, terima kasih. Ngobrol dengan jenengan rasanya ikut kuliah ini Pak ya. Kita mungkin kita jumpa lagi Pak pada kesempatan yang sama. Terima kasih. Kita jumpa lagi di APC 13. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami nggak ada. Monggo Darumnya. Siap. Mantap. Alhamdulillah kita Mantap, bisa Ibu. merasakan makanan khas Jogja yang Khas disuguhkan Jogja, oleh nggih. Tuan Rumah Ustadz Wahyu Mit Pujananto. in Umi Wahyu Pujananto. Ya. Alhamdulillah. Barokallah. Iya, siap. Jarang di sana tidak ada Bu. Siap. Nggih. Selamat menikmati. Tidak ada. Oke. Bunda Mega, gimana? Mantap. Ini makanan khas Mantap. nggih, Kalasan ya. Gunung Kidul, ini uminya dari Gunung Kidul soalnya. Iya. Mantap. Nggih, siap. Mas, ndak makan, Mas? Oh. Mbak Esmet, senengannya kok pentol-pentol. Gimana, Mbak? Bakso Kalasan itu, Mbak? Cocok. Mantep Enak nggih. ya, Mbak, ya? Enak ya? Dokah soalnya. Dokah kan apa enak. Baik, selamat menikmati Mbak Esmet. Nggih. Ki Pusur. Gimana Ki Pusur baksonya? Belum dicicipi. Belum dicicipi. Belum dicicipi. Lagi konsentrasi. Baik. Apa kata Mbak Esmet? Oh gitu kan. Katanya Mbak Esmet tokoh gitu. Tokoh ki apa lah, Bro? Enggak enak pokoknya. Ya toh nggih, sip. Nggih Ki Pusur.
Najwa? Yes. P Najwa? Luar biasa. P Najwa? Pasang